Welcome to Millennial Baper. Ricky Laloan. Siap. Oke. Welcome to Millennial Baper. Welcome Ki. Hari ini agak menarik. Kenapa? Gue bilang agak menarik karena kita di satu sekolah yang sama. Di satu sekolah yang sama. Satu pergumulan yang sama. Sekolah kitab sama-sama. Ketemu dosen-dosen yang sama. Sama-sama gitu. Domel ini juga masih ingat ya. Iya. Dengan berbagai macam karakteristik. Ada gitu. dosen-dosen yang nggak mau ngajar gitu kan. Yes. Jadi Ricky teman nama gua satu kelas kakak tingkatnya Ino, ya kan? Yeah. Kita di satu sekolah Alkitab yang kalau survei-survei itu selalu minimal 5 besar Ki. Tetap sekolah kita tuh tetap yang terbaik lah gitu. Lulusan situ keren banget pokoknya. Mantap dah pokoknya. Iya. Nah, jadi sebelum sekolah Alkitab, gue pernah dengar satu kisah. Ricky ini sebelum masuk sekolah Alkitab itu, dia punya cerita yang cukup menarik nih. Nah, betul. Iya. Bahkan dia pernah ditawari sama satu program TV yang selalu ngomongin tentang latar belakang orang lah gitu, ya kan, sebelum bertobat gitu. Solusi udah gitu aja. Oke. Program Solusi TV. Nah, terus Ricky belum pernah mau waktu itu ya, belum mau karena ada 1-2 hal gitu. Tapi puji Tuhan di podcast kita mau dia mau ceritakan sesuatu itu, dan gue juga belum tahu tuh kisahnya apa. Gue cuma tahu itu pernah di situ aja gitu. Nah, tapi coba dia sini. Sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol kayak gini sebenarnya gue agak malu ya cerita kayak gini. Iya, nanti gantian kita juga mau maluin diri. Sama-sama memalukan diri sendiri nih. Ya tapi karena untuk kalau namanya kesaksian itu harus jujur apa adanya gitu. Yes, benar. Oke, by the way kita mulai dari mana nih tadi nih? Ya, jadi sebelum bertobat masuk ke sekolah kitab, ya kan? Oke. Lo pernah menjadi apalah? Menjadi Rambo kayak ya di hutan-hutan bagaimana? Gitu. Pendekar gitu. Ya mungkin selama ini kita ngeliatnya bahwa anak-anak Alkitab anak-anak yang baik-baik. Benar. Ya kan, kalau sekolah baju dimasukin, harus pakai dasi. Iya, tiap hari pakai jas. Kadang-kadang duit tinggal 3.000 di kantong, tapi tiap hari pakai jas. Mau makan nasi uduk kurang. Masuk bihunnya doang, nasinya kagak. Orang kantor kayak manajer ya. Pakai dasi, kayak baju dimasukin pantofel kan. Ya gitu. Jadi sebelum masuk sekolah kitab 4 tahun namanya, ya kan, bergumul dengan waktu, ya kan. Nah, lo pernah punya cerita itu menarik yang sampai Solusi TV pun juga mau angkat. Nah, itu apa sih, cerita apa sih Ki? Jadi begini, sadar. Yes. Nggak, ya saya kan ini tumbuh di lingkungan kehidupan yang setidaknya punya kultur yang pergaulannya kurang, kalau di mata masyarakat kurang baik gitulah ya. Di situ ada orang-orang yang suka miras atau pergaulan yang nggak bagus gitu kan. Nah, jadi di situ bisa dibilang saya menjadi seseorang yang istilahnya dibilang nakal lah ya, anak nakal. Karena lingkungan pergaulan yang seperti itu. Circle lah ya gitu. Karena zaman-zaman itu kan kita dalam masa-masa pencarian jati diri lah ya. Iya. Itu kapan kira-kira umur SMP kah, SMA? Awal-awal. Kalau mau cerita kayak gitu sih saya dulu waktu masih kelas 5 SD saya udah tahu minum minuman keras ya. 5 SD. Kelas 5 SD kita masih minum Nutrisari ya. Ya karena memang Esmoni gue. kayak kalau mau kayak membuktikan diri bahwa kita itu sesuatu gitu kan. Kalau ada sama teman-teman kan itu kan biasanya kalau anak-anak remaja gitu kan, anak bocil lah masih kelas 5 SD. Jadi gua sama teman-teman itu suka nongkrong, terus ada beberapa orang yang nakal biar kelihatan sangar gitu kan. Biar dibilang hebat lah istilahnya kan waktu kayak gitu. Nah, terus diajak lah saya kan. Tadinya saya agak takut juga kan, masih mikir-mikir wah nanti kalau saya pulang ke rumah nih dibantai saya ini kan sama orang tua. Ya, tapi karena terpengaruh situasi dan kondisi lingkungan itu akhirnya saya minum kan. Nah, selesai minum itu pas pulang ke rumah saya buat ngilangin baunya itu kan. Saya harus cari makan apalah gitu kan, kayak permen
Habis itu tanya-tanya ke teman kan, udah hilang belum? Nah, belum katanya, masih bau. Kunyah apa tuh kayak daun jambu supaya hilang baunya kan. Kalau pulang ke rumah kan itu kalau orang tua tahu marah kan. Nah, apalagi waktu itu kan orang tua saya, kalau mama saya itu kan guru ya. Jadi kan malu kan kalau anaknya kayak gitu kan. Terus opa saya juga itu polisi dulunya kan. Ya, jadi di daerah itu kakek saya pernah jadi kepala polisi di situ. Jadi kan, tapi kalau dulu tuh saya nggak ngerti loh. Saya bodoh amat lah ya. Nah, kita belum tahu gitu kan. Kita nggak ngerti tanggung jawab orang, kita belum tahu. Dampak, tapi cuma karena teman-teman kan. Nah, habis itu udah pas pulang ke rumah kan. Nah, kan kalau mama saya kan tuh dia kan peka kan penciumannya. Pas dia cium langsung nangis dia. Terus kayak dia menangis tuh kayak banting-bantingin dirinya di tanah gitu loh. Anak saya ini udah rusak kayak begini gitu kan. Kelas SD soalnya. Iya kan, udah mikirnya udah gimana kan, malu juga mungkin mungkin ya karena dia seorang yang suka ngajar. Anak sekolah, anaknya kayak gini gitu kan. Nah, terus waktu itu saya takut banget sama bapak saya kan. Nah, terus dia pulang, saya sembunyi di bawah kasur kan. Kalau di luar kayak jagoan kan, pas pulang rumah kayak kucing gitu kan. Nah, itu awal-awalnya. Nah kan agak lucu juga sih. Nah, habis itu selesai itu si mama saya ini mencoba untuk menyembunyikan, tapi akhirnya ketahuan juga kan. Ya, akhirnya mulai karena dari situ ya mungkin karena terpengaruh rasa kesel, rasa malu, ya mungkin ada tindakan yang pasti yang mengandung kekerasan di situ kan. Jadi jadi kita juga mulai kayaknya ibaratnya apa sih ya, kita tuh kayak nggak, kesalahan kita itu kita takut tuh harus dihukum gitu kan. Iya kan. Jadi iya kan, jadi ya mulai dari situ. Nah, penyebabnya ini sebenarnya apa, dulu saya waktu masih kecil tuh sebenarnya saya bukan orang yang jahat ya, bukan orang yang galak. Orang kayak saya mah waktu masih kecil suka ngegambar. Pengen suka ngegambar, apalagi kayak ngegambar bunga-bunga gitu kan. Ngegambar yang kartun-kartun Mickey Mouse. Nggak ada kepikiran buat jadi anak nakal. Nah, dulu saya sering pulang ke rumah tuh nangis kan, suka dibully. Suka dibully sama orang-orang kan. Terus bapak saya ini kan juga agak sangar juga sih. Dia bilang, "Lu pergi keluar sono, berantem, kalau kalah jangan pulang." Iya. Itu Timur Pride banget. Itu kan Ricky juga Timur Pride nih di orangnya nih. East Coast Timur? East Coast ya pokoknya East lah. Pride gitu lah. Iya kan? Ya, jadi pernah gue disuruh pergi sono tuh, dikasih pisau tuh berantem tuh. Kalau perlu hajar, kalau kamu benar hajar, yang penting kamu benar. Kalau kamu salah jangan gitu. Nah, mulai dari situ awalnya dari culun cupu penakut, makin lama mulai keluar sangarnya kan. Nah, itu pas lulus SD masuk SMP. Nah, udah sering tawuran. Nah, ini dia nih. Jadi dulu kan dibilang anak yang rajin itu anak yang harus bisa mandiri kan. Jangan suka minta-minta duit ke orang tua. Saya jadi begitu. Tetapi di hal yang salah. Saya nggak pernah minta duit jajan, tapi di sekolah saya malak gitu. Iya gitu, saya malak. Jadi kalau kayak di waktu SMP ya, cerita di SMP saya udah tukang malak banget. Jadi kalau misalnya ada kayak kalau gue lihat sih kayak semi kayak film-film apa tuh, yang susuran itu kan, tapi itu kan lebih versi. Jadi kalau misalnya gue mau ambil jatah yang di kelas itu. Harus berantem yang sama yang jagoan ya berarti. Nah, itu jadi mulai dari situ ya mulai rusak lah ya. Jadi lucu juga sih, gua agak malu ceritainnya, tapi hajar. Ini jadi susuran ini nyata ya. Iya. Teman-teman pasti tahu filmnya. Nah, habis itu
jadi berantem buat dapetin biar bisa ada duit, ya kan. Dan jadi gue ada teman satu orang, itu namanya si Eke, nama cewek, tapi dia gue sering suruh ngambilin duit gitu. Cewek? Bukan cewek, laki-laki. Laki-laki namanya kayak cewek. Oh, namanya kayak cewek. Iya, sering gue suruh lu ngambil di kelas ini ya, di lantai itu sono lu kumpulin duitnya bawa ke gua gitu kan, bawa ke saya gitu. Jadi tadi kayak gitu-gitu. Jadi setiap pulang sekolah udah janjian mau berantem, pulang sekolah tempatnya di mana? Oh di sini. Oh iya ayo. Tawurannya tuh sama kayak di Jakarta gitu nggak? Misalnya 1, 2, 3. Enggak, gitu. ini tuh jadi gini, kalau nangkap itu jadi dia itu kan kalau malakin satu kelas dia harus kuasain kelas itu dulu. Enggak, yang ini apa namanya? Pokoknya yang berantem. Ya bisa kayak gitu, bisa enggak. Tapi kalau di sana kalau biasanya kan kalau di sana tuh five atau atu iya, biasanya kan gitu. Kalau berantem rame-rame itu biasanya dibilang bencong. Nah Kalau itu berantem rame-rame. Timur tuh begitu. Jadi Pride five itu atau ada. atu. Iya. Jadi kayak lu pernah lihat sabung ayam masih? Iya. Jadi Kayak itu, iya jadi orang-orang jadi kerubutin gitu. Kerumunan. Terus kita baku hantam di tengah itu. Nah lu tuh hampir siapa ya atau gimana? Pokoknya di masa sekolah saya tuh sering yang kayak gitu-gitu ya. Sama sekolah lain gitu. Atau teman enggak sekolah sama juga. teman sekolah ya gitu. Ya karena memang sebenarnya kadang-kadang kita nggak ada ya cuma buat ngebuktiin diri ya. Iya. Bahwa gua itu berani gitu meskipun bodoh gitu. Dan dipacu juga ya sama bokap juga ya kalau Iya. yang dipacu. Iya karena kan kalau dulu kan dibilang anak laki-laki itu nggak boleh menangis. Oke. Harus berani gitu kan. Nah kayak gitu. Nah ya pas mulai SMA makin parah lagi tuh kan. Makin parah lagi pas mulai SMA. Karena dulu di sekolah itu kadang-kadang kalau misalnya acara 17-an Agustus tuh kan banyak-banyak acara, ada acara gitu kan. Ya kadang-kadang suka terjadi perkelahian. Iya. Ya kan mau kelompok kayak mau pribadi ya itu. Jadi sering setiap ada begitu-begitu tuh pasti berantem. Padahal badan gue dulu kecil banget. Ini aja kecil apalagi zaman dulu gitu kan. Kan di kepret mah langsung. Tapi gue nggak tahu kayak ada keberanian aja gitu ya. Kayak ada suatu dorongan itu harus kayak gitu. Lu kalau setidaknya kalau lu nggak pinter lu bisa berantem gitu kan. Kalau iya nggak. Kan dulu kan kalau di sekolah itu kan lu mau kalau dulu kan gue bisa ngegambar. Olahraga juga lumayan lah ya, suka main bola, terus seninya juga. Tapi patokannya apa tau nggak? Kalau nggak pintar matematika, bodoh. Nah itu. Iya kan? Iya. Jadi setidaknya kalau kita nggak pintar, kita ada sesuatu yang bisa kita ibaratnya apa sih kalau anak sekolahan banggain gitu kan? Iya. Kita kenanya di jalur yang salah, makanya gue bilang tadi kayak mencari jati diri gitu. Nah pas udah mulai SMA tuh udah mulai makin parah. Jadi kita suka sama teman-teman itu suka pergi-pergi. Jam-jam sekolah kita pergi ke sekolah lain buat berantem. Jadi cabut. Jadi ketemu sekolah, misalnya ada teman bilang, "Oh, di sekolah ini gue di ini sama si ini nih." Jadi kita pergi ke sekolahnya, kita serbuin sekolahnya, bukan berantem tengah jalan ya. Iya. Kita serbuin sekolahnya pas mereka baru pulang sekolah. Lagi rame-rame itu kan mereka keluar sekolah, kita langsung masuk gitu, langsung hajar semua, jadi kepencer semua orangnya kan, kayak orang gila, memang betul kayak nggak ada otak banget ya. Kalau gue ingat-ingat itu, ini kayaknya orang nggak ada otak banget. Habis itu tangkep lah sama polisi kan, ditangkap sama polisi, dimasukin penjara gitu kan. Oh jadi kisah ini pas lagi SMA malah? Iya. Saya pernah denger tuh kisah waktu di pelajaran siapa? Gue lupa dah. Dan lu cerita ya saya dulu pernah di penjara anak. Gitu. Iya. Makanya gue bilang itu kan kita kalau SMA kan masih 17 tahun ke bawah kalau zaman dulu ya. Itu di penjara anak itu masih tangkep waktu berantem itu sekali doang atau pernah udah berapa kali sih gua. Oke, udah berarti pertama dulu. Iya. Lu tangkap nih, akhirnya ketangkep nih. Ya, ketangkap kan kita ini dimasukin ke sel lah ya. Iya. Habis itu digunting, dipotong, dibotakin. Habis itu kalau keluar penjara kan, kalau misalnya botak keluar penjara bilang maling ayam kan malu. Iya. Kalau misalnya berantem kayak ada pride ya. Kayak itu apa gitu ya. Waktu SMA ya? Iya. Kalau SMP sih memang udah sering-sering ya. Iya. Udah sering-sering kayak gitu, tapi
SMA yang kalau mau ditangkap bilang ini masuk. Kalau SMA kan udah mulai jadi saya udah bisa masuk penjara. Karena kadang-kadang kan kalau misalnya waktu SMP gitu kan ada guru-guru lain datang ngadu ke sekolah. Iya. Kalau mana semua ini anak-anak nih yang suka mukul-mukul berantem ini yang mana? Ditunjukin gua. Si gurunya cuma lihat gini. Nggak mungkin orangnya. Iya. Badan kecil kan? Iya, nggak mungkin nih lah. Udah, nggak gini. Nah itu agak lucu sih di situ. Nah pas itu SMA berantem udah ditangkap kan, udah itu yang pertama ya keluar gitu kan udah. Nah lu ditangkap di penjara anak-anak gitu? Kita dimasukkan itu belum. Atau di sel umum gitu? Enggak. Itu kan di sel umum pasti ya. Oh iya. Nah nanti sebenarnya kalau di penjara itu kan kalau misalnya udah ditangkap nanti diproses pengadilan dulu baru masukin memang ke lembaga itu kan. Nah ini kan udah keluar. Udah aman tuh. Iya. Dibilang nggak akan berbuat seperti itu lagi. Tapi akhirnya terulang lagi kan. Polisi datang ke sekolah karena ada berantem kita sama beberapa orang. Polisinya datang ke sekolah. Lagi. Ditangkepin lagi kan. Lagi kena. Udah ada beberapa itu udah ada dulu itu di sekolah ada ada guru itu kalau polisi suka datang cari kita di sekolah, ibu itu sembunyiin. Nah itu gue ingat banget sih ibu itu ibu gue nggak lupa, jadi dia sembunyiin kita kan di kantin itu disembunyiin, jadi polisi datang kagak ada di bawah polisi gitu. Nah tapi akhirnya tetap ketangkap juga. Diproses lagi, masuk sel umum lagi gitu. Dia cuma ditahan doang kali ya gitu ya? Ditahan doang. Nah tapi hari ya? Sebenarnya sih ada beberapa hal ya mungkin. Ya karena setiap kalau gua ada di dalam penjara itu kan kalau bapak saya datang tuh pasti dikeluarin tuh. Oh iya, karena background bokap kan sama kakek lu juga. Pasti udah kan keluar gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya itu ada beberapa tahun kemudian kan pas kelas-kelas berikutnya udah masuk di situ karena buat di efek jerah mungkin ya karena dilihat ini anak ini udah keterlaluan gitu kan. Biarin dia di sini, jangan dikeluarin gitu. Jadi jadi apa namanya? Jadi tiap malam saya itu tidurnya di penjara waktu SMA itu. SMA? Itu kelas berapa kira-kira? Kelas berapa? Kelas 2 lah. Kalau zaman dulu kan kita itu, gua lulus SMA itu umur 16 tahun loh. Kan nggak kayak sekarang kan? Iya, harus 17 tahun lebih ya. Nah, baru dari situ jadi tidurnya di penjara, ujiannya di sekolah. Habis itu pulang lagi kan. Itu berapa lama itu? Itu hampir sebulan kayaknya. Nah, itu pokoknya ya gitu supaya kan ada agak efek jerah. Iya, tapi namanya otaknya sedeng kan tidak mengenal kebenaran sama sekali kan. Dihukum tapi tetap aja ya nggak ada. Itu kayak makanya gue bilang. Tapi padahal kadang-kadang kalau misalnya kita udah ke gap. Ada pikiran mau berubah tapi kayaknya nggak berubah gitu. Gitu. Iya kan, ada keinginan ada, tapi kan kita juga meskipun kayak gitu kan pasti sadar lah ya. Masa kalau gini-gini terus mau jadi apa nanti di masa depan kan? Tapi kayaknya kayak ada sesuatu yang kayak ada yang narik gitu kan. Jadi, kayak apa namanya kayak ada autopilotnya gitu kan? Iya. Nah setelah itu pas udah lulus juga kan masih sempat kayak gitu-gitu kan, pokoknya hancur banget pokoknya. Makanya gue bilang kadang-kadang malu saya mau ceritain kayak gini-gini gitu. Karena jujur aja gue kalau di pelayanan kan agak ini gitu ya, kalau ditanyain kamu kalau dulunya gimana, saya cuma bilang dulu pernah nakal kayak gini-gini. Tapi kalau mau ngomongin kayak gini tuh malu. Karena apa? Gue takut nggak dipercaya sama orang. Nggak juga sih bro, kalau menurut gue kayak misalkan kalau kita ceritain masa lalu kita nih, itu banyak kok di meja ini yang menceritakan masa lalu, dan puji Tuhan ya tetap dipakai karena itu kan jadi kesaksian. Kayak misalkan kayak gua sama Nando juga masa lalu juga nggak terlalu baik ya Ndo ya. Iya, parah. Dalam aspek mungkin kita nggak berantem ya, maksudnya aspek sama yang lain gitu. Iya. Nah tapi yang karena kita tahu kan itu sebelum masuk sekolah Alkitab ya kan. Iya. Dan sekarang sudah pelayanan, udah bertobat lah. Sudah bertobat, dari hal kayak gitu. Jadi kesaksian itu bisa berguna lah bagi yang main dengar itu. Karena terkadang banyak anak-anak muda yang hari-hari ini tuh ngerasain hal yang sama dan ngerasa nggak layak untuk melayani Tuhan gitu. Tapi dengan dengar cerita-cerita kayak gini, mereka akan ngerasa oh iya dia aja bisa dipakai ya. Jadi kayak membuka pintu buat
Oh berarti gue juga bisa nih. Iya, kemarin ada yang terbuka juga cewek padahal dia buka aibnya gitu, aib yang masa mudanya ya gitu. Padahal itu pun dia nggak buka sih kita nggak masalah gitu kan. Itu jujur privasi dia kan. Kalau gitu. kayak gitu memang butuh keberanian tapi tinggi. dia open, dia rela gitu, dan gue pikir Tuhan gerakin dia ya untuk buka itu karena akan banyak juga mungkin yang lagi bergumul seperti dia nih. Benar. Dan dipikir anjir gue kayak nggak layak nih untuk datang di hadapan Tuhan. Udah hancur nih kayak ini. Ternyata Tuhan masih ada belas kasihan itu nggak ada batasnya gitu. Gitu. Ya sama, saya juga sih ngerasain kayak gitu. Nah, karena apa ya? Ya itu karena kita berpikir mau berubah tapi kagak jadi-jadi gitu kan. Oh iya. Ya kayak kita udah menanamkan ke diri kita gitu, kayaknya gue akan gini-gini terus sampai kapanpun nggak akan pernah berubah. Oh iya. Nah, terus ada satu peristiwa terus yang membawa lagi gue masuk ke hotel itu kan. Iya. Nah ini udah mulai serius nih. Nah itu berarti udah after lulus SMA nih? Belum lama lulus. Oke. Nah ini udah mulai serius nih. Berarti udah masuk tingkat dewasa ya berarti. Jadi ya kalau dulu kan kita kadang-kadang kalau suka nongkrong suka minuman miras kan, itu kayak tradisi loh di sono. Iya ngerti. Zaman sekolah kita nggak ke sekolah. Ini kayaknya saya nggak bakal ngebongkar aib sekolah gue sendiri kayaknya. Sebut nama sekolahnya. Ya saya nggak akan sebut nama sekolahnya. Jadi dulu di sekolah itu ya, jadi kita nggak akan masuk, sebelum kita masuk ke sekolah, kita dulu ada satu tempat bapak-bapak yang suka jualan miras. Terus ada di tempat sebelah itu ibu-ibu yang suka jualan obat. Komplit ya. Jadi sebelum ke sekolah mampir ke situ dulu, minum dulu, baru ke sekolah. Ya kan, atau enggak beli ya obat-obatan lah itu. Habis itu pokoknya kadang-kadang kalau di sekolah tuh ada juga kayak teman-teman udah kayak orang gila gitu kan. Tawa gitu. Tapi kayaknya kalau dulu itu kayaknya berasa keren kayak gitu, padahal tuh ingat baik-baik itu enggak ada gunanya sama sekali. Nah, dan lucu banget. Jadi di sekolah gurunya juga kalau udah mau terakhir pelajaran udah mulai nyalain rokok semua kan di dalam kelas. Gurunya mah gara-gara udah keseringan kayak gitu. Aduh, udahlah. Malah gurunya kadang-kadang suka nongkrong ya ikut-ikutan gitu kan. Jadi pokoknya rusak banget sekolah itu kayaknya. Kalau dulu dibilang katanya itu sekolah tempat buangan orang-orang yang nggak jadi, nggak bakal jadi manusia gitu kan. Sekolah buangan lah ya. Sekolah buangan. Padahal itu tahu nggak, itu sekolah Kristen loh itu. Sekolah Kristen loh. Iya pasti ada kurikulum Kristen ya, doa dan lain-lain. Iya. Nah itu berarti SMA tuh udah terbentuk ya. Nah itu yang lebih serius apa dia? Apa crime-nya lebih serius nih waktu setelah itu? Iya, ini udah ada ya istilahnya nih, crime-nya udah mulai upgrade ya. Udah mulai lebih serius lah, karena udah kalau zaman dulu tuh kan udah mulai ini nih, kalau kayak bacokan kan ini kayak gini nih luka cuma kecil doang. Kok kalau berantem kan udah kayak apaan gitu kan. Tapi gue nggak tahu, setiap kalau mau berantem tuh gue nggak pernah kena banyak gitu. Jadi ya gitu. Terus ada istilahnya ini yang korbannya ini, gue minta maaf ya, mohon maaf. Jadi mohon maaf waktu dulu itu ya. Gak tau kalau sampai sekarang kadang-kadang gue suka sedih tuh kalau mau ngomong kayak gini. Gue minta maaf gitu ke orang yang udah pernah mungkin bentrok sama kita terus kita celakain, cederain. Ya kita minta maaf dari hati yang paling dalam, kita minta maaf gitu. Nah mulai di sini udah mulai serius nih. Jadi ini kan udah mulai akan diproses secara hukum, dan ini akan ke persidangan kan. Terus nanti akan memang masuk ke lembaga. Itu kalau dibilang LP kan. Kalau yang udah kayak gitu kan harus masuk ke LP. Ya kan. Nah, saya udah mulai mikir di situ, saya udah mulai mikir, wah ini bahaya nih. Itu sebenarnya kalau di dalam sel itu, di dalam penjara itu ada juga kisah-kisah lucu sih sebenarnya sama tahanan. Tapi kan kita akan fokus ke ini ya. Nah, udah mulai serius itu akan. Jadi saya mau mikir, waduh Tuhan, ini kayaknya karena kalau masuk sel itu memang udah bener-bener tahunan itu kan. Itu kan. Nah, itu ngapain? 335 ya, itu hampir udah masuk ke 335 lah ya. 335. Ya itu kan penganiayaan kan. Tapi untung orangnya kan nggak tewas. Tapi ada beberapa juga karena konflik-konflik kita sama orang-orang tuh, ada juga yang menyebabkan ya ada korban lah ya.
Nah, di situ saya mulai mikir, waduh ini kalau kayak gini gimana nih. Terus di satu hari itu ada momen tuh di dalam penjara itu ada teman saya juga, tapi dia beda kasusnya. Terus saya bilang gini ke dia, kalau misalnya Tuhan izinin saya nggak sampai ke tahap itu, kayak tidak sampai masuk ke penjara itu, saya mau berubah dan saya akan coba melayani Tuhan, ya kan? Di dalam sel itu saya udah mulai merenung, ini gimana nih, ibu saya guru, kakek saya seorang polisi, tapi saya kok kayak gini. Iya. Terus tiba-tiba opa saya datang tuh di dalam penjara tuh. Itu berarti masih ditahan ya di sel tahanan, belum di LP ya? Terus dia datang kan. Lo bayangin gak sih kalau tatapan orang yang udah tua gitu terus melihatnya kan, dia kan polisi tuh, kata gua, dia ngelihat gini kayak matanya udah jadi sedih saya. Oke. Terus aduh, ini kan maksudnya kan bikin malu lah ya kalau kita ini kan. So dia datang, dia cuma ngelihat doang kan, mau ngomong apa lagi, gua ada kayak di situ kan. Aturannya dia pengennya salah satu turunannya itu harus ikutin jejaknya dia kan. Polisi kan. Malah jadi pendekar gitu kan. Pendekar yang nggak guna. Mending kalau mau jadi gitu kan sekalian jadi MMA kayak apa kayak gitu kan, gini-gini kan. Dia kan aduh. Nah, mulai di situ gua mulai berdoa, Tuhan, saya mau berubah gitu kan, saya ingin berubah. Di dalam sel itu ya. Terus saya bilang ke teman saya, nanti kalau misalnya saya nggak jadi perkara ini, terus saya dikurung di LP, saya akan berubah. Saya akan mulai berubah. dia dengerin kan, akhirnya nggak jadi kan. Akhirnya nggak jadi. Meskipun ada beberapa hal yang menyebabkan hal nggak jadi gitu kan. Gue bersyukur banget nggak bisa ke situ, jadi gue punya kesempatan untuk merubah kehidupan ke depan untuk jadi lebih baik kan. Ya kayak kita gini kan juga pasti mikir kan, kalau kayak gini terus mau jadi apa gitu kan. Nah, mulai dari situ gue ambil keputusan untuk berubah. Nah, di dalam proses perubahan ini gue mau cerita kesaksian seorang gembala ya, namanya Ibu Hen. Kalau misalnya Ibu Heni nonton ini, terima kasih Ibu Heni. Luar biasa banget pengorbanannya. Nah, jadi Ibu Heni ini dulu kita ada tempat nongkrong yang biasa kita jadiin markas lah ya istilahnya. Nah, si ibu ini suka datang ke situ. Dia suka layanin kita. Dia suka layanin, bikin ibadah. Terus dia ada misalnya kalau ada stok-stok makanan dikasih ke situ. Dia pokoknya segala sesuatu yang diperlukan tuh dia kasih. Dia kasih semuanya. Padahal di tempat itu, tahu nggak, di situ ada tempat-tempat, pokoknya tempat nongkrong yang nggak bagus lah ya. Pokoknya kacau banget. Jadi kalau orang-orang di kompleks itu ngeliat, ini udah bilang, ini manusia-manusia celaka kayaknya. Bahasanya manusia-manusia celaka loh. Iya kan? Iya, ngerti. Tapi ibu itu mau, dia datang nyamperin, terus layanin, nyamperin, terus dia beritain firman Tuhan. Nah, dari gua yang dari pertamanya merasa nggak layak, mulai dibilang, kamu bisa, kalau mau berubah ada kesempatan kok. Dan itu kita begitu ya, nggak langsung berubah 100% loh. Kan ada prosesnya kan. Tapi lo dengar ada cahaya pengharapan lah ya dari gembala itu ya. Betul. Yang pengharapan dari Tuhan, bisa ya gue berubah gitu. Nah, jadi ibu itu datang enggak dengan khotbah loh. Enggak dengan nasihat-nasihat, kamu tuh kalau apa begini-begini. Dia yang dilakuin ya cuma mengasihi aja gitu. Jadi dia anggap itu udah kayak anak-anak. Sampai ada beberapa orang bilang, wah, si namanya Ibu Heni, gembala saya di sana. Dia bilang, ini ibu-ibu ini nggak bener nih, suka datang, padahal pendeta suka datang di tempat-tempat kayak gitu kan. Tapi dia nggak pernah menyerah. Nah, sampai akhirnya saya mulai diajak ke gereja dan saya mulai ikut lah ya. Kalau background kita kan sebenarnya saya bukan karismatik dulu, keluarganya bukan karismatik ya. Kita bisa ngomong ini nggak ya? Nggak apa-apa. Ya. Nah kan kalau dari karismatik kan, kalau dari misalnya dari gereja-gereja apa ya kalau istilah tradisional ya. Ya tradisional kan. Itu kan sensitif sekali ya. Kalau misalnya dari yang tradisional itu mau ke gereja, karismatik kan itu
kalau kita ngomong apa adanya bisa nggak ya? Pasti kan dibilang itu agak dalam tanda kutip. Iya, beda pengajaran, beda ini ya. Iya, beda pengajaran beda paham. Beda paham. Nah, karena tapi ketika saya mulai rajin ke gereja, orang tua saya malah senang gitu kan. Ya kan? Padahal ini sensitif loh, ini kagak boleh loh kalau di daerah sana tuh. Jujur aja ya kalau kita mau fair-fairan ya. Iya. Lebih baik kita pindah agama daripada pindah keluar. Oh iya. Iya. Benar. Ngerti. Iya. Itu sensitif sekali, nggak bisa begitu. Bahkan kakak saya kan dia akhirnya ke karismatik juga kan pindah. Nah, dia duluan baptis dari saya. Pulang rumah, tahu apa? Dia bawa surat baptis dirobek, surat baptisnya diusir dari rumah dia. Oke. Bayangin. Iya. Dia diusir dari rumah. Nggak ada cerita lebih baik lu pindah agama daripada yang kayak gini-gini sekalian. Kalau di sana mah lu pindah agama, orangnya biasa-biasa aja. Biasa itu kan masalah pribadi, keyakinan masing-masing. Tapi kalau kayak gini nggak bisa. Jadi nggak boleh pindah aliran ya? Iya, lebih baik pindah agama daripada pindah aliran. Nah tapi, iya. Gokil sih. Iya emang gitu sih, emang budaya tertentu ya. Iya, kita ngomong apa adanya saja tanpa bermaksud untuk menjelekkan. Saya cuma ceritakan apa yang saya alami kan. Yang kesaksian. Iya. Nah, terus waktu itu saya mulai diajak ke gereja. Saya udah mulai memberanikan diri tuh mau ikut sama orang-orang. Jadi dulu kalau saya lihat orang-orang ibadah itu ya, malu ya. Bukan malu sih, memang ada malunya. Tapi saya suka bilang ke teman-teman, tuh manusia-manusia suci semua. Jadi mereka coba lihat sayapnya kan, itu ada sayapnya tuh. Sayap apa namanya? Holy Wing. Holy Wing kan sayap suci. Holy Wing sayap suci benar ya. Terus gue bilang gini, kalau mereka lihat kita sayap kelelawar sini nih. Ada sayap kelelawar nih kalau kita berpapasan sama mereka tuh. Tapi ya mulai diajak ke gereja. Nah kebetulan kan saya bisa main musik juga kan. Iya. Mulai diajaklah itu mulai nongkrong sama ada satu youth pastor saya namanya Pastor Frenny. Itu saya nggak akan pernah lupa tuh, dia jadi mentor yang baik banget buat saya gitu loh. Jadi kita kan kalau bertobat ada prosesnya. Iya. Ada rese-resenya tuh. Iya benar. Itu kan rese banget tuh, kadang-kadang kan kita menuntut wah saya kan ini, tapi dia sabar banget. Tetapi ketika kita melihat hal itu, kita wah dia ini sabar banget, dia bisa nerima kayak gini. Jadi kita bisa lebih berani lagi untuk berubah gitu kan. Meskipun nggak mudah. Nah pas mulai begitu, karena kita tahu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kayak gue bilang tadi kan, kalau misalnya kita terus ada lingkungan ini, kita nggak akan pernah berubah. Karena di Alkitab sendiri ternyata memang udah tulis pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang tadinya saya dulu mah itu bisa dibilang cupu culun mah, penakut. Tapi karena lingkungan itu dibilang kamu harus begini bahkan didorong kan harus begini. Akhirnya timbul pemikiran bahwa saya harus begini, padahal nggak seharusnya begitu. Nah saya mulai berpindah istilahnya berpindah pergaulan beda circle lah ya gitu ya. Ya, circle-nya. Saya tuker circle-nya. Saya bukan bermaksud bahwa teman-teman saya yang saya temenin dulu itu sekarang itu buruk banget enggak, tapi saya cuma mau bilang saya memindah circle saya mencoba pergaulan yang lebih baik tanpa melakukan kayak ada miras lah apalah gitu. Setuju. Dan itu memang ada prosesnya sih. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ambil keputusan saya tinggal di Pastori. Oke. Saya tinggal di Pastori karena saya bukannya membenci teman-teman saya ya. Saya pikir kalau saya terus-terusan begini kan enggak akan ya gimana. Kalau tiap hari kita ketemu, kita begitu kan susah juga. Nah, saya tinggal di Pastori, saya mulai merenung lah istilahnya. Celah merenung. Nah di situ saya mulai. Nah meskipun di situ tuh ada banyak pergumulan juga, ada yang kita pikir sebenarnya kan orang rohani harus begini, tapi ternyata dia nggak begini. Ternyata begini ya itu. Nah
Jadi mulai di situ saya mulai tinggal di pastori, mulai dibimbing gitu kan, mulai sering ikutin ibadah, terus mulai diajak-ajak main musik, ya kan. Udah mulai pelayanan di situ ya? Udah mulai pelayanan, suka main main musik gitu kan. Nah, terus udah mulai dilibatin di pelayanan remaja, pemuda kan, jadi mulai dilibatin di situ, jadi kayak mentor-mentor gitu kan, mulai dilibatin di situ. Nah, di situ saya belajar, meskipun ya masih belum sempurna lah ya, saya mulai belajar gimana cara cara menjadi mentor buat anak-anak itu, meskipun kadang-kadang ada blundernya gitu kan. Karena kan kalau zaman-zaman dulu kan pas kalau pemain musik gitu kan zaman-zaman dulu kan kayak apa gitu. Nah, terus udah mulai berubah lah ya, di situ mulai berubah. Jadi ini si gembala inilah ya yang Tuhan utus ya buat lu. Iya, yang Tuhan utus. Sehingga lu masuk dalam titik balik lah ibaratnya ya. Iya. Nah itu titik balik yang sampai akhirnya bisa memutuskan gue mau jadi hamba Tuhan dengan masuk sekolah Alkitab tuh pas di proses itu atau ada cerita lagi pas selanjutnya gitu. Sampai lo memutuskan untuk gue harus main di Tuhan masuk Alkitab gitu. Nah ya, ya intinya pas udah mulai sering ke gereja, udah mulai timbul keinginan untuk melayani Tuhan. Kan? Karena ketika saya melihat kehidupan saya betapa besar ya kasih Tuhan tuh, betapa besar kasih Tuhan yang mau menerima kita ya. Iya. Dan lo tau lah backgroundnya Tuhan hancur banget nih gitu ya. Iya. Jadi saya merasa Tuhan itu sangat baik. Iya. Makanya bener orang itu tidak akan pernah bertobat dengan pentung dan dengan nasihat-nasihat meskipun kata bijak tapi menghakimi. Enggak, tapi dengan kasih lah ya, dengan melakukan tetap mengasihi apapun yang terjadi gitu kan. Dan itu adalah satu hal yang nggak mudah sebenarnya buat orang-orang itu lakukan, terlepas dari mereka bisa melakukan dan kekurangannya mereka. Tapi itu sesuatu yang saya syukuri banget bisa bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi bisa dibilang lo tuh bertobat bukan karena ini ya cambukan yang keras dari orang tua, ya kan? Enggak ada. Dijerain bahkan pernah sebulan di penjara, tujuannya untuk jerah. Padahal itu nggak bukan jerah ya. Enggak. Tapi malah cuman ya mengasihi. Iya penerimaan, mengalami formal kasih doang gitu buat mencuci nama. Ya kan? Udah dihukum, udah ada efek jerahnya. Dia akan kapok. Padahal sebenarnya orang nggak akan pernah kapok dengan kayak gitu-gitu. Ya, karena setuju banget karena gini, maksudnya setiap orang punya kesalahan gitu loh. Dan yang kayak kemarin yang gue bilang kan syuting kemarin bahwa setiap orang yang kalau dihukum itu belum tentu akan bisa berubah. Belum tentu. Nah, karena banyak orang-orang yang udah ngerasa salah malah dihukum malah kayak tambah burden lagi loh, tambah beban lagi gitu dan pada akhirnya ujungnya udahlah gue mendingan jadi preman aja gitu kan. Berubah juga. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia udah insecure dan udah ngerasa salah, ingin berubah, ketika diterima itu kayak sebuah hadiah gitu loh. Dan itu sebenarnya mendorong untuk orang berubah. Gitu. Jadi sih bersyukur banget ya akhirnya ada utusan Tuhan dari gembala itu yang ternyata tuh dia melakukan kasih dalam hidupnya ya, dan lo bisa bertobat dari situ ya gitu. Ya, dia mulai kepikiran melayani kan. Nah, ini nih. Saya kepikiran untuk jadi hamba Tuhan ya. Dari situ kan kepikiran untuk melayani. Nah, suatu hari tuh di gereja ada kunjungan tim misi kalau nggak salah. Terus dia dia khotbah sharing tentang bagaimana kasih Kristus untuk memenangkan jiwa. Terus dia pokoknya nggak tahu gimana di situ tuh dia ada setel satu video yang tentang yang penginjilan tuh, yang kisah nyata sih itu kan, yang bapaknya misionaris, terus dibunuh di satu daerah itu kan, terus anaknya datang juga ke sono tapi bisa diampuni. Nah terus saya mulai kepikiran, nggak tahu perasaan kayak gitu kayak datangnya dari mana gitu. Ada keinginan sangat besar tuh untuk melayani Tuhan gitu loh. Kayak ada, saya harus panggilan melayani Tuhan. Itu, saya harus memberikan hidup saya kepada Tuhan karena Dia itu sudah melakukan kebaikan gitu kan. Sudah mengampuni dosa-dosa saya yang dan akhirnya memberikan hidupnya buat Tuhan lah gitu ya. Jadi saya pengennya
oh saya harus melayani Tuhan dengan apa nih bisa ngebalas kebaikan Tuhan. Karena kan semakin waktu di sana kan kita diajarin bahwa kehidupan kita itu milik Tuhan. Segala sesuatu kita yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita harus berbuah gitu kan. Harus melayani Tuhan, harus lahirin buah-buah iman dan buah-buah roh itu kan. Itu harus nyata ketika kita bertobat. Nah, di situ mulai kepikiran saya, oh gimana ya bisa jadi hamba Tuhan, bisa maksudnya jadi pembicara atau melayani Tuhan dengan benar itu gimana? Ya kan, maksudnya cara melayani Tuhan yang baik dan benar itu seperti apa, caranya seperti apa. Nah, di situ mulai saya kepikiran. Nah, pertama kali itu saya dibilang, oh kalau kamu mau belajar bagaimana cara melayani Tuhan yang benar, saya direkomendasiin untuk sekolah di waktu itu di SMPD ya, di Kudus. Oh iya, kayak sekolah misi ya gitu. Iya, sekolah misi. Nah, di situ mulai diajarin gimana caranya melayani. Iya kan? Oh, udah pas di situ udah mulai ngerti-ngerti kan. Udah mulai ngerti-ngerti. Nah, abis itu setelah dari situ selesai, kan saya itu suka kayak musik gitu kan. Suka main-main musik, suka nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, jadi kepikiran, oh cara menjadi pelayan Tuhan di bagian musik dan worship itu yang benar gimana. Makanya terus habis itu saya pergi ke Proskuneo buat belajar. Di situ di bawah naungan GP Paniko gitu. Nah, di situ buset dah, itu kayak di penjara, kita istilahnya itu penjara hijau gitu kan. Jadi gue pikir ini ada beberapa orang yang tiba-tiba langsung masuk ke situ, stres dia, jiwanya itu nggak tahan. Jadi saya bisa kebantu, bisa nggak stres ada di situ karena kan saya udah ada prosesnya kan, sama di gereja itu tinggal di pastori gimana nya kan. Oh, jadi udah ngerasain vibe-nya ya? Iya, gimana kita harus bangun pagi, kita harus bisa belajar cuci piring, sapu ngepel lantai, ya kan. Biasanya kan kalau di gereja tuh abis main musik atau habis nyanyi gitulah, lagi keren-keren tiba-tiba disuruh nyuci piring kan kayak gimana gitu. Baru diri tuh orang kan, wah ini kayak cuci piring. Tapi ya, oh jadi di sana tuh membentuk karakter ya? Iya, di situ pelan-pelan membentuk karakter. Pelan-pelan udah mulai bentuk karakter. Makanya pas di SMPD juga kayak gitu kan, asrama juga kan, jadi harus diajarin. Jadi kebantu gitu lah ya. Jadi pas masuk prosku tuh nggak kaget gitu. Iya, nggak kaget ya kan. Jadi, di sana kan apa-apa kagak boleh. Pokoknya tanya deh, kalau yang pernah masuk sana itu kayak masuk penjara sih sebenarnya. Iya, tapi emang banyak sasaran di prosku tuh karakter tuh benar-benar dibentuk sekali di situ. Ada yang menghasilkan pemusik yang berkarakter Kristus lah. Benar. Humble, rendah hati gitu. Ya, jadi dia harus punya skill, intimacy sama karakter. Iya. Jadi kalau itu kan penting Jur. Iya, kalau dia cuma punya skill doang, percuma. Orang dunia banyak yang lebih jago. Iya benar. Habis prosku, tiba-tiba akhirnya satu kelas nih sama gue di sekolah kita. Gimana ceritanya? Apa nih gue harus jadi pembicara nih atau gimana nih gitu? Nah iya, jadi gue sekolah Alkitab itu belajar kayak gitu tuh sebenarnya gue pengen tahu cara melayani dengan benar. Iya. Ya kan? Iya. Jujur aja kalau dulu kan kadang-kadang kalau kita ngomong suka ngalor ngidul kan. Iya. Kadang-kadang kesaksian saya pribadi saya udah karang-karang semuanya kan. Iya. Saya ambilin ini biar sama-samain, padahal sebenarnya katanya nggak boleh begitu. Nah, terus dibilang, oh kamu harus belajar. Jadi saya ingat banget itu kata youth pastor saya begini, kamu pengen jadi hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan sih memang keren ya. Kayak ada beberapa hamba Tuhan besar kayak siapa Pak Niko, Pak Gilbert, pokoknya pendeta Pak Erastus. Pokoknya kan itu kan kalau kita lihat kan itu kayak yang pendeta gede-gede banget ya. Keren-keren banget kalau jadi kayak gitu, kayaknya keren juga gitu. Tapi saya bilang bukan gitu cara mainnya, Roberto. Jadi harus belajar gimana caranya yang benar. Jadi lu jangan ngelihat kemuliaannya, tapi lihat prosesnya itu mereka seperti apa. Benar. Ya kan? Jadi seperti apa? Jangan lu terlalu cepat naik, akhirnya gampang turun, jatuh juga kayak roket. Gue ingat benar katanya tuh, jangan kayak roket cepat naik tapi cepat jatuh juga. Jadi kamu harus ada proses gitu kan. Dan memang benar proses itu ketika kita jadi prosesnya kayak gini. Pertamanya kita kan hidupnya hancur. Terus kita masuk kepada kehidupan yang terang gitu kan. Dari gelap berpindah kepada terang. Itu kan suatu movement yang bagus Itu yang udah ada yang bagus. Tapi proses itu nggak berhenti di situ.
ketika kita sudah bertobat ada proses lain lagi. Iya. Jadi saya jadi ingat pelajaran di kelas itu kan yang justification, sanctification itu kan. Iya. Jadi ya kan jadi apa namanya dibenarkan, terus diproses, dikuduskan, habis itu akan dimuliakan. Ya kan? Nah jadi ternyata di proses pengudusan kayaknya kita semua ini sekarang lagi diproses. Iya, struggle di situ. Ketika kita sudah mulai hidup benar dan mulai datanglah proses-proses yang baru, proses-proses yang tidak masuk akal menurut kita, ya enggak? Yang menyakitkan hati. Bahkan kalau dulu ada beberapa orang yang benci kita ketika kita belum bertobat kan. Nggak ada otak nih manusia begini. Dihina ya karena kita sadar wajar ya itu. Tapi ketika kita sudah melakukan hal yang benar terus tetap dihina, dicurigai, sakit di situ kayak apa istilahnya kayak ditusuk gitu kan. Nah, itulah prosesnya. Nah, habis itu saya ini masuk sekolah Alkitab ya. Saya mengambil keputusan untuk masuk sekolah Alkitab. Nah, karena gembala saya itu dari GBI. Bisa sebut itu. Iya, enggak apa-apa. Jaringan doa GBI. Oh, GBI. GBI. Jadi yang di pikiran saya yang saya tahu ya itu memang Alkitab. GBI kan? Iya kan jadi saya pikir mungkin saya masuk sekolah ini aja biar bisa belajar dengan baik. Dengan satu motivasi pengen diproses ya kan? Pengen jadi hamba Tuhan tapi nggak lihat kemudian hamba Tuhan tapi yang mau diproses gitu. Jadi akhirnya satu kelas sama gue ya. Pengen diproses dan pengen belajar gimana caranya. Bener kan? Kadang-kadang berarti di situ latar belakang ada panggilan dari Tuhan kan? Nah, tadi ngomongin proses nih, ini mungkin terakhir nih ya. Ngomongin proses dari sini kan. Dan kita tahu pernah ada kisah di satu asrama. Kebetulan nih guys, Irki ini orang asrama, kita nih enggak. Kita pulang balik. Kita outsider. Jadi ada keluar lah istilahnya. Sekolah Alkitab itu juga manusia, ya kan? Punya emosi masing-masing, punya karakter masing-masing. Latar belakang berbeda. Dan jadi namanya proses itu nggak bakal habis ya. Betul. Nggak akan habis. Mau sekolah di Alkitab dibentuk gitu. Pagi-pagi harus bangun jam berapa di asrama tuh? Jam 4 pagi ya. Bangun, doa, habis itu kerja bakti ya. Kerja bakti, makan seadanya setelah itu ya. Habis itu ada makan seadanya. Itu diproses karakter kita sebagai Kristus. Tetapi juga ada proses-proses juga tentang kok Alkitab bilang besi menajamkan besi. Itu dia. Dan di sekolah Alkitab itu jangan berpikir itu semuanya malaikat gitu. Proses menjadi malaikat mungkin ya gitu. Nah, ada satu kejadian si Ricky ini pernah dikejar-kejar sama samurai. Nggak dikejar dong. Pernah ada bentrok lah di situ ya. Ada bentrok. Melibatkan kayak kekerasan gitu. Kekerasan, udah kayak di film-film nih. Tapi lu masih almater sih itu masih kuliah waktu itu kejadiannya. Di seminari di sekolah kita masih kan? Masih. Jadi Ricky itu lagi ada konflik sama mahasiswa lain. Itu sebenarnya yang berkonflik teman-teman kita. Kita jadi ikutan juga. Akhirnya sama-sama mengeluarkan senjata tajam, ya kan? Mau duel sama duel, ayo gitu kan. Lu buktiin waktu. Kadang-kadang itu sih prosesnya. Pendekar uduk keluar lagi kan di seminari. Dan untungnya nggak jadi ya. Gitu. Ini siapa pemain baru nih kan gitu. Rusak, gue dulu lebih rusak kan gitu kan. Jago, gue juga lebih jago kadang-kadang gitu kan. Yang itu makanya bilang kan setelah itu kan ada prosesnya tuh ya. Istilahnya pengudusan ya, besi menajamkan besi. Dan di situ kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan membuat kita mengeluarkan. Nah, yang lucunya begini, yang pengen kita mau buat lagi nih, ketika lo ternyata dapat proses itu juga di asrama, di sekolah kitab, selagi lo masih diproses nih. Nah, tapi sampai sekarang gue itu memutuskan untuk masih tetap pelayanan, melayani Tuhan, konten-konten medsos pun juga untuk pelayanan, gambar-gambar untuk Tuhan, komik-komik untuk pelayanan. Nah, dan lo nggak keluar dari panggilan itu. Apa yang membuat lo tuh bertahan sampai saat ini? Apa yang membuat saya bertahan ya? Kita mau ceritain yang waktu kehidupan di asrama itu, apa kita
Paling ceritain misalnya di asrama kita udah Jadi kayak lo langsung aja kenapa kok masih bisa bertahan tadi kan? Kan lo kan misalkan ada latar belakangnya kan misalkan gue udah masuk sekolah Alkitab kok tapi yang gue perhatiin kok masih kayak gini gitu dan kenapa sampai detik ini pun lo kayak nggak kecewa gitu sama Tuhan gitu. Karena kan lo latar belakang kita tahu nih ada penjara anak ada ini harusnya lo masuk ke circle yang kayak gitu harusnya kayak wah ini dong ini circle yang baru yang kudus tiba-tiba hampir sama aja jatuhnya dan gitu. bisa aja memungkinkan kecewa sama anak Tuhan nih akhirnya kecewa sama Tuhannya juga gitu mungkin aja gitu tapi kenapa lu masih bertahan tetap enggak gue tetap I have decided Jadi iman lu tuh berkata apa lah lu udah dedikat untuk follow Jesus kenapa sejauh ini sih sejujurnya dari dalam hati saya cuma bisa bilang semua hanya karena anugerah Tuhan. Yes. Iya kan? Nggak ada jawaban lain gue mau ngomong apa. Cuma anugerah ya? Semua karena anugerah Tuhan yang memampukan gitu kan. Karena kalau saya mau ikutin pikiran saya sebagai manusia ada banyak hal yang membuat saya kecewa. Oh iya. Iya kan? Iya. Dengan kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya, mau yang dulu maupun saat ini kan. Ya kan? Apalagi kalau kita memikirkan tentang masa depan. Iya. Tetapi yang saya tahu itu Tuhan yang pegang tangan saya. Amin. Oke. Ya kan, Tuhan yang manggil saya. Itu kan. Jadi letak kekuatan saya itu bukan di diri saya. Oke. Tetapi letak kekuatan saya itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow. Yang memampukan. Saya selalu bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Yes. Ya kan, jadi ya saya cuma kalau mau bilang bagaimana rahasianya, caranya apa, saya cuma bilang itu anugerah. Semua karena anugerah Tuhan yang memampukan saya. Bukan berarti saya nggak berusaha ya. Iya. Saya juga berusaha, tetapi kan saya sampai saat ini saya tahu diri saya sendiri. Oke. Ya kan, saya tahu diri saya sendiri ada beberapa hal yang kadang-kadang itu saya nggak akan bohong di depan siapapun. Ada beberapa hal yang saya lemah. Oke, iya. Iya kan? Tetapi tetap going to tetaplah go strike gitu. Iya. Tuhan. Ya itu semua karena anugerah Tuhan dan ketika saya mengingat betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup saya, itu yang menjadi kekuatan. Kalau misalnya kita menghadapi kesulitan, kalau Tuhan pernah tolong saya dulu, Tuhan akan tolong saya juga saat ini ataupun ke depan nanti. Ya kan? Ya letak kekuatan orang Kristen kan bukan di diri sendiri. Tetapi letak kekuatan orang Kristen itu ada di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan yang memampukan. Oke. So, good story. Jadi yang dulu lo pernah bertemu sama Tuhan lewat lembah itu dan iman itu nggak berkurang sama sekali sampai sekarang ya dan bakal terus selama-lamanya ya. Puji Tuhan. Nggak bakal ngebaik lagi, mungkin udah jadi pendekar mau berusaha menjadi mafia kah mungkin sekarang kan nggak gitu ya. Kalau jadi gitu. mafia momentumnya tepat nih. Iya. Kan? Iya. Jadi apapun yang terjadi, proses apapun, ada satu nasihat yang saya ingat benar-benar tuh. Dibilang begini, kalau kamu mau jadi penjahat beneran. Kalau jadi orang baik beneran. Kalau jadi penjahat menjadi preman terminal, mendingan jangan. Sekalian jadi penjahat yang pakai dasi. Sekalian kalau masuk neraka sekalian di bumi itu lu hidup kaya raya foya-foya. Tapi kalau cuma sekedar preman-preman kayak itu, ngapain gitu? Istilahnya pilihannya cuma dua ya, ikut Tuhan sungguh-sungguh atau ikut iblis sungguh-sungguh. Iya kan? Gitu benar. Oke, thank you. Ya, terlepas dari itu ya kita harus saling mendoakan. Benar, setuju. Saling menguatkan. Thank you, Ricky. Udah datang ke tempat ini. Kisah seorang anak asrama sekolah kitab nih. Di asrama juga itu ada banyak hal yang membuat kita diproses. Benar. Nanti kalau teman-teman lebih kepo lagi tentang sekolah kitab asrama, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman kepo ya, terus komen aja, Kak, ceritain dong untuk kehidupan anak kitab sekolah kitab gimana sih asrama. Nah, itu nanti kita bongkar. Jadi kalau kalian masuk sekolah Alkitab dan masuk asrama, tidak semuanya malaikat. Apakah sama seperti asrama Indonesian Idol gitu? Kalau kepo, kuis komen, oke, itu aja. Thank you banget Ricky. Bagi teman-teman, thank you yang udah nonton. Yang suka video ini boleh di like, subscribe dan juga komen. Nyalakan loncengnya dan juga kalau diberkati boleh di share. Nah, bagi teman-teman jangan lupa saksikan video-video berikutnya hanya dalam satu channel, yaitu adalah Millennial Baper.